Saya kira trauma ini tentu saja masih terbayang di ingatan kita ketika tahun 2022 lalu di mana Aceh harusnya menggelar pilkada namun bergeser di 2024. Tentu saja ini akan terus menggerus kesaktian dalam tanda petik kesaktian undang-undang pemerintah Aceh. Sejumlah perbedaan sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi adalah bagian dari konsekuensi ketika kita melaksanakan UUPA secara murni dan konsekuen. Sahabat titik balik, sekedar saya hanya mengingatkan saja sistem asimetris dalam pelaksanaan pelantikan Pilkada Aceh pada tahun 2017 lalu dan jika dilaksanakan pada tahun 2025 ini atau berjalan bukan berarti tidak memiliki landasan konstitusional. Karena itu saya bertanya, akankah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemerintah Aceh masih sakti mandraguna? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat titik balik. Berjumpa lagi ya, dalam pertemuan di channel YouTube Saleh Abdullah. Seperti biasa, saya selalu berharap Anda dan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan tugas-tugas, melaksanakan ibadah, mencari rezeki, tentu saja yang halal. Untuk malam ini, sahabat titik balik, maksud saya, kita akan tetap membahas persoalan-persoalan yang tajam, akurat dan mendalam seputar politik, sosial, budaya, dan ekonomi. Nah, malam ini atau kali ini saya akan coba mengulas seputar persoalan pelantikan gubernur, wakil gubernur, bupati, dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota secara serentak yang dijadwalkan pada bulan Maret 2025. Tentu saja ini berbeda dengan apa yang harusnya terjadi di Aceh. Di Provinsi Aceh dijadwalkan, sahabat titik balik, pelantikan gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota terpilih dalam kontestasi demokrasi atau pilkada 27 November 2024 lalu, yaitu pada tanggal 7 Februari 2025 mendatang. Tentu saja melalui sidang paripurna di DPR Aceh dan DPRK. Namun ada kabar tak sedap dari Ketua Komisi 2 DPR RI, yaitu Rifki Nizarmi Karsayuda. Menurut politisi Partai Nasdem ini, pelantikan kepala daerah diundur karena memang Mahkamah Konstitusi atau MK diperkirakan akan menyelesaikan seluruh perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU dari Pilkada 2024 pada tanggal 13 Maret 2025 mendatang. MK baru akan mengeluarkan seluruh surat yang menyatakan tidak ada sengketa kepada seluruh gubernur, bupati, dan wali kota terpilih, tentu saja setelah PHPU selesai. Begitu kata Rifki Nizami kepada media pers Kamis 2 Januari 2025 lalu di Jakarta. Itu sebabnya menurut Rifki Zami, kepala daerah terpilih yang tidak bersengketa di Mahkamah Konstitusi harus tetap menunggu selesainya sidang untuk sengketa pilkada di daerah lainnya. Katanya harus, ini berarti tidak wajib. Sehingga pelantikan secara serentak, seperti saya katakan tadi, tertera kata harus, berarti bukan wajib. Artinya, menurut saya boleh diikuti, juga boleh tidak. Itulah prinsip dasar pilkada serentak. Karena itu yang tidak bersengketa pun harus menunggu selesainya yang bersengketa di MK. Begitu ujar
Rifki Zami. Namun Rifki mengungkap bahwa pengunduran jadwal pelantikan tersebut akan diputuskan Presiden Prabowo Subianto melalui penerbitan atau dengan menerbitkan peraturan presiden atau perpres yang baru. Karena itu, dia belum bisa memastikan tanggal pelantikan kepala daerah atau tanggal berapa pelantikan kepala daerah pada Maret 2025 mendatang. Bentuknya perpres, bukan PKPU atau peraturan KPU. Jadi di level presiden, kata Rifki kembali. Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto secara informal juga mengakui jika pelantikan kepala daerah terpilih kemungkinan pada Maret 2025 mendatang. Dan ini memang memicu berbagai spekulasi dan pernyataan. Bujinya kira-kira Maret, kata Bima kepada media pers di Jakarta. Dia menjelaskan penjadwalan pelantikan ini disesuaikan dengan agenda persidangan sengketa dari hasil pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi. Selain itu, perubahan jadwal persidangan MK yang sebelumnya juga mengalami penundaan. Dan tentu saja ini menjadi pertimbangan utama. Hal itu pula dikarenakan pendaftaran perkara di MK untuk Pilkada Desember 2024 diundur menjadi Januari 2025. Itu sebab, kata Bima, pelantikan kepala daerah hasil Pilkada akan ditunda hingga seluruh pasangan calon dinyatakan bebas dari sengketa. Ini berdasarkan prinsip penyelenggaraan Pilkada serentak yang mengharuskan. Sekali lagi, sahabat titik balik, kalimatnya yang mengharuskan, bukan mewajibkan. Lagi-lagi mengharuskan seluruh kepala daerah terpilih dimulai secara bersamaan. Tujuannya, kata Bima, untuk menjamin keseragaman dan aktivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Segendang sepenarian tentu saja, Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU Pusat Muhammad Afifuddin juga menjelaskan kepada media pers juga menjelaskan berdasarkan peraturan Presiden Perpres nomor 80 tahun 2024, pelantikan kepala daerah memang direncanakan pada bulan Februari 2025. Namun dia mengakui adanya potensi sengketa pilkada yang masih dalam proses pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi pada bulan tersebut, sehingga hal ini perlu dipertimbangkan dalam penentuan jadwal pelantikan. Afif menyampaikan bahwa hingga saat ini Mahkamah Konstitusi telah menerima 300 gugatan. Tingginya jumlah permohonan tersebut, sahabat titik balik, menurut Afif menjadi penyebab sidang-sidang terkait masih berlangsung hingga memasuki bulan pelantikan. Ini mengindikasikan bahwa proses penyelesaian tentu saja memerlukan waktu yang signifikan. Memang seperti kita ketahui bersama, sahabat titik balik, mengacu pada peraturan Presiden nomor 80 tahun 2024 tadi tentang tata cara pelantikan kepala daerah. Memang kepelantikan gubernur, wakil gubernur, bupati, dan wakil bupati terpilih serta wali kota dijadwalkan digelar pada 7 Februari 2025. Sementara itu, pelantikan bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota terpilih dijadwalkan 3 hari kemudian atau pada tanggal 10 Februari 2025. Hanya saja Mahkamah Konstitusi sendiri baru akan memulai sidang perdana dengan agenda pemeriksaan pendahuluan untuk perkara perselisihan hasil pemilihan umum gubernur, bupati, dan wali kota tadi, yaitu tanggal 8 Januari 2025. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan pendahuluan, dilakukan paling cepat 4 hari kerja sejak permohonan diregistrasi dalam buku registrasi perkara konstitusi secara elektronik atau EBRPK yang bakal dilakukan pada tanggal 3 Januari 2025. Lalu putusan atau ketetapan terkait gugur dan tidaknya perkara tadi dijadwalkan pada tanggal 11 sampai 13 Februari 2025. Dan bagi perkara yang tidak gugur atau berlanjut ke tahap pemeriksaan persidangan, lanjutannya direncanakan dilakukan pada tanggal 14 sampai 28 Februari 2025. Setelah itu, sahabat titik balik, baru Mahkamah Konstitusi akan menggelar rapat permusyawaratan hakim
untuk membahas perkara dari hasil sidang pemeriksaan lanjutan guna mengambil keputusan akhir. RPH tersebut dijadwalkan akan dilakukan pada tanggal 3 sampai 6 Maret 2025. Dilanjutkan dengan sidang pengucapan putusan atau ketetapan akhir akan digelar pada tanggal 7 sampai dengan 11 Maret 2025. Tentu dari jadwal ini yang sudah pasti hingga minggu pertama dan minggu kedua Maret 2025 jika mengikuti Perpres 80 tadi, tentu tidak ada ruang bagi pemerintah atau gubernur terpilih, wali kota dan bupati itu untuk dilantik. Lalu bagaimana dengan pelantikan gubernur dan wakil gubernur Aceh, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota di Provinsi Aceh yang memang diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh yang secara hierarki tentu saja di atas dari Perpres. Ini yang perlu kita coba bahas. Memang benar bahwa UU-PA tidak mengatur perihal jadwal dan tata cara pelantikan, dan benar pula bahwa Perpres nomor 80 tahun 2024 juga berlaku untuk daerah khusus atau daerah istimewa, tapi sepanjang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri. Lantas apakah keserentakan pelantikan pada tanggal, tempat, dan yang melantik juga berlaku untuk Provinsi Aceh? Sahabat titik balik, pada Perpres nomor 80 tahun 2024 memang menjelaskan perihal jadwal pelantikan. Menurut Undang-Undang Pemerintah Aceh dan Kanun Pilkada Aceh, pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan gubernur dan wakil gubernur dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden. Hal ini tentu saja berbeda dengan Undang-Undang Pilkada yang melantik adalah Presiden yang bertempat di ibu kota negara. Sedangkan pelantikan gubernur dan wakil gubernur Aceh dilaksanakan di gedung DPR Aceh dalam rapat paripurna yang bersifat istimewa atau di tempat lain yang dipandang layak. Keserentakan pelantikan pilkada ini jika dilihat dari prinsip kekhususan Aceh, maka pelantikan itu justru menjadi persoalan yang membutuhkan kajian mendalam. Tentu saja komunikasi politik ekstra. Sejumlah perbedaan sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi adalah bagian dari konsekuensi ketika kita melaksanakan UU-PA secara murni dan konsekuen. Sahabat titik balik, sekedar saya hanya mengingatkan saja sistem asimetris dalam pelaksanaan pelantikan Pilkada Aceh pada tahun 2017 lalu, dan jika dilaksanakan pada tahun 2025 ini atau berjalan, bukan berarti tidak memiliki landasan konstitusional. Karena itu saya bertanya, akankah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemerintah Aceh masih sakti mandraguna? Ya, kenapa? Sebab ada muncul saran memang secara politik pimpinan DPR Aceh melakukan komunikasi dengan Mendagri dan pimpinan DPR RI. Tentu saja tujuannya untuk mencari jalan dan kesepakatan apakah harus mengikuti Perpres atau tidak. Ini menjadi penting. Sebab jika pelantikan akan digeser pada Maret 2025 atau paling tidak di akhir Maret atau di awal Juli bahkan, diakui atau tidak, akan mempengaruhi keputusan dan wewenang terhadap kebijakan tata kelola pemerintahan di Aceh. Artinya, pimpinan DPR Aceh harus berupaya untuk menyampaikan hal ini kepada Mendagri untuk diteruskan ke pimpinan DPR dan Presiden. Sebab KIP Aceh sebagai penyelenggara tidak memiliki hak dan wewenang untuk mengomentari perihal ini atau perihal tahapan pelantikan tersebut. Karena memang setelah penetapan pasangan calon pada 6 Januari 2025, maka tugas dan kewajiban KIP Aceh serta KPU dalam tahapan pilkada selesai sudah. Sahabat titik balik, andai pun pimpinan dan anggota DPR Aceh menginginkan pelantikan Mualim Depan pada tanggal 7 Februari 2025, tentu saja juga tidak akan mengganggu soal kondisi secara nasional. Artinya begitu Mendagri melantik
Mualim D4 melalui sidang paripurna DPRA pada tanggal 7 Februari 2025. Tentu saat pelantikan serentak di Istana Negara dari seluruh gubernur terpilih di negeri ini, bisa saja Zakir Manaf dan Fadullah atau Mualim D4 juga ikut hadir di sana bersama-sama dengan para gubernur dan wakil gubernur lainnya. Jadi tidak ada yang salah menurut saya jika seluruh elemen masyarakat Aceh melalui DPR Aceh mempertahankan kewibawaan, kekhususan Aceh yang dijamin secara undang-undang. Apalagi ketentuan pelantikan secara serentak itu hanya ditentukan oleh Perpres, di mana secara hierarki hukum seperti yang saya katakan tadi itu berada di bawah undang-undang pemerintah Aceh. Sahabat titik balik, itu sebabnya kunci dari permasalahan ini adalah bagaimana membangun komunikasi yang harmoni, yang komunikatif pimpinan DPR Aceh dengan pimpinan DPR RI dan Mendagri di Jakarta. Akhirnya, lagi-lagi kita hanya bisa berharap dan menunggu apakah proses pelantikan segera dilakukan tanpa menunggu bulan Maret akan datang. Saya kira trauma ini tentu saja masih terbayang di ingatan kita ketika tahun 2022 lalu di mana Aceh harusnya menggelar pilkada namun bergeser di 2024. Tentu saja ini akan terus menggerus kesaktian dalam tanda petik kesaktian undang-undang pemerintah Aceh seperti yang saya maksudkan. Sekali lagi sahabat titik balik, disinilah kerja pimpinan dan anggota DPR Aceh periode 2004-2009 akan diuji. Sekali lagi, kita hanya bisa menunggu apakah Mualim D4 dilantik di Banda Aceh atau secara serentak di Jakarta. Kita tunggu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi